Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, hendaklah atau alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tetap di materi bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, di mana yang akan kita pelajari kali ini yaitu di pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan sekarang yang terakhir ya, di pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ya. Untuk menyelesaikan ini ada dua cara. Mungkin dengan cara yang lain juga bisa ya, tapi yang kita pelajari di sini ada dua. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, misalkan fx adalah ekspresi linier dengan k adalah bilangan real positif. Yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari k, maka penyelesaiannya itu fx lebih dari negatif k tetapi fx kurang dari k. Yang kedua, jika nilai mutlak fx kurang dari sama dengan k, maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan negatif k tetapi kurang dari sama dengan k. Yang ketiga, jika nilai mutlak fx lebih dari k, maka fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Yang keempat, jika nilai mutlak fx lebih dari sama dengan k, maka fx kurang dari sama dengan negatif k atau fx lebih dari sama dengan k. Simak ini yang pertama dan yang kedua. Di sini kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya seperti ini. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya ada dua persamaan. Ini nilai mutlak fx lebih dari k, maka penyelesaiannya itu ada dua persamaan, fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari k. Begitu juga yang lebih dari sama dengan, nilai mutlak fx lebih dari sama dengan k, maka penyelesaiannya di sini fx kurang dari sama dengan negatif k atau fx lebih dari sama dengan k. Ya, tinggal ikuti ini ya. Kalau kurang dari seperti ini. Kalau ada sama dengannya, berarti di sini juga ada sama dengan. Begitu juga yang ini yang lebih dari. Kalau yang lebih dari saja tanpa adanya sama dengan, maka di sini juga tidak ada sama dengan. Kalau di sini ada sama dengannya, maka di sini juga ada sama dengan. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X. Nilai mutlak X tambah 4 kurang dari 5. Maka penyelesaiannya yaitu tadi, kalau kurang dari
nilai mutlak X ditambah 4 kurang dari 5, maka penyelesaiannya itu, ya, tulis lagi X plus 4 kurang dari X plus 4 lebih dari negatif 5, tetapi kurang dari 5. Ya, di sini tinggal nambahkan negatif. Kita hanya butuh X saja, tetapi di sini ada X plus 4. Maka untuk menghilangkan 4 ini, maka apa? Harus dikurangi 4. Karena di sini harus dikurangi 4, maka di sini juga dikurangi 4, di sini juga dikurangi 4. Negatif 5 dikurangi 4. Maka X plus 4 di sini kurangi 4. Nah, yang sini juga dikurangi 4. Negatif 5 kurangi 4, negatif 9. X plus 4 kurangi 4, tinggal X. 5 kurangi 4, 1. Ya, sudah, ini sudah selesai, sudah ketemu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga, ya, simbol ini namanya sedemikian hingga X-nya lebih dari negatif 9 tetapi kurang dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu apa? X sedemikian hingga X lebih dari negatif 9 tetapi kurang dari 1. Ya. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurangi 5 kurang dari sama dengan 7. Maka penyelesaiannya seperti ini, ya. Yang seperti tadi, 2x kurangi 5 kurang dari sama dengan 7. Di sini negatif 7, ya. Di sini 2x kurangi 5. Di sini tetap 7. Kita menghilangkan ini dulu, negatif 5, maka kalau kita menghilangkan ini harus ditambah. Ditambah berapa? Di sini kalau hasilnya 0, negatif 5 ditambah 5. 2x kurangi 5 ditambah 5 kurangi 7 ditambah 5. Negatif 7 tambah 5 negatif 2 kurang dari 2x kurang dari, oh ya, di sini kan ada tanda sama dengan, ya, maka di sini sama dengan, ya. 7 tambah 5 12. Saya ulangi lagi, ya. 2x kurang 5 lebih dari sama dengan negatif 7 tetapi kurang dari sama dengan 7, ya. Kemudian kita hilangkan negatif 5 nya ini karena kita akan nanti tujuannya
tinggal X saja ya. Kalau kita menghilangkan ini dulu, maka negatif 5 kalau dihilangkan harus ditambah 5. Karena di sini harus tambah 5, maka di sini harus tambah 5, di sini juga ditambah 5. Sehingga nanti ketemu ini negatif 2, yang di sini 2x, yang di sini 12. Ingat, di sini kita hanya butuh X saja, karena di sini 2x, maka harus dibagi, kalau tinggal X saja harus dibagi 2. Karena di sini bagi 2, maka di sini dan di sini harus dibagi 2. Dibagi 2. 2x bagi 2. Di sini juga dibagi 2. Sehingga menjadi negatif 2 bagi 2 negatif 1. 2x bagi 2 x. 12 bagi 2 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X sedemikian hingga X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 1, tetapi kurang dari sama dengan 6. Bisa dipahami ya? Maaf di sini tulisan saya jelek. Contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dari 3x plus 5 lebih dari 10. Karena di sini kasusnya lebih dari, ya maka penyelesaiannya nanti akan ada 2 persamaan. Yaitu nilai mutlak 3x plus 5 lebih dari 10. Maka penyelesaiannya nanti ada 2 persamaan. 3x plus 5 kurang dari negatif 10 ya, atau 3x plus 5 lebih dari 10. Ya, kita menghilangkan ini dipindah ke sini, maka negatif 10 dikurangi 5. Karena apa? Awalnya positif di sini, pindah ke ruas sini, maka menjadi negatif. Yang di sini
3x lebih dari 10 kurangi 5. 3x kurang dari negatif 10 kurang 5 negatif 15. Yang di sini 3x lebih dari 10 kurang 5 5. Jadi x-nya di sini negatif 15 ya, 3x kurang dari negatif 15, maka x-nya kurang dari negatif 15 dibagi 3. Nah, di sini x-nya lebih dari 5/3. Ini kan negatif 5/3 kan bisa ya, hasilnya negatif 5. Sini tetap ya, x lebih dari 5/3. Ya sudah, berarti ketemu hasilnya ini sudah x-nya kurang negatif 5 atau x-nya lebih dari 5/3. Karena di sini tanya himpunan, maka tulis saja akhirnya jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga x-nya kurang dari negatif 5 atau x lebih dari 5/3. Sudah bisa dipahami ya. Saya lanjut. Yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Ya, sifat nilai mutlak ini ya, maaf, di sini seharusnya juga ada tanda nilai mutlaknya. Nah, dari sifat ini juga dapat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemarin kan yang persamaan juga bisa ya. Kalau di sini yang persamaan juga bisa dilakukan. Masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari nilai mutlak x dikurangi 2. Penyelesaiannya nilai mutlak dari 2x plus 3 lebih dari nilai mutlak x dikurangi 2. Kita menggunakan nilai mutlak, sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Berarti karena di sini 2x plus 3 akan menjadi akar 2x plus 3 kuadrat lebih dari
Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak 2x ditambah 3 lebih dari nilai mutlak x dikurangi 2. Penyelesaiannya nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari nilai mutlak x kurangi 2. Kita menyelesaikannya menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Karena di sini 2x tambah 3, maka akan menjadi akar 2x ditambah 3 kuadrat lebih dari akar x kurangi 2 kuadrat. Karena di sini bentuknya akar, di sini juga akar, kita kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan tanda akar sehingga menjadi 2x ditambah 3 kuadrat lebih dari x kurangi 2 kuadrat. Masih ingat bentuk yang kemarin ya? Kalau ada a kuadrat dikurangi b kuadrat itu akan menjadi a ditambah b dikali dengan a dikurangi b. Jika ini kita pindah ruas, yang ini x kurangi 2 kuadrat yang semula di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri akan menjadi 2x ditambah 3 kuadrat dikurangi x kurangi 2 kuadrat lebih dari 0. Ya, ini sudah menjadi bentuk yang seperti ini. Ini akan menjadi 2x tambah 3 ditambah x kurangi 2 dikali 2x tambah 3 dikurangi x kurangi 2 lebih dari 0. Ini disederhanakan ya. Yang ini akan menjadi 2x tambah x 3x 3 ditambah negatif 2 menjadi 1. Jadi hasilnya 3x tambah 1. Yang sini 2x kurangi x 3 dikurangi 2 menjadi 3 ditambah 2 sama dengan x ditambah 5 lebih dari 0. Kemudian kita kalau tidak bertidaksamaan, ini kalau digambar pada garis bilangan ya akan membentuk batas-batas interval. Saya jelaskan dulu batas intervalnya. Nanti ada yang namanya lingkaran tertutup, ada yang namanya lingkaran terbuka. Kalau lingkaran tertutup berarti apa? Batas itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ya, HP, himpunan penyelesaian. Kalau lingkaran terbuka berarti tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ya, kita di sini buat pembuat 0. Yang ini tiga x ditambah 1 dikali x tambah 5, kita buat pembuat 0-nya berarti sama dengan 0.
Di sini 3x ditambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan di sini 3x sama dengan negatif 1. Berarti x-nya negatif 1/3. Di sini x sama dengan berapa? Negatif 5. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau digambar dalam bentuk kalau kita himpunan penyelesaiannya tidak digambar pada garis bilangan, nah, negatif 1/3 di sini negatif 5, maka negatif 5-nya itu di sini, negatif 1/3-nya itu di sini, ya. Kan negatif 5 yang lebih kecil, maka di sebelah kiri. Negatif 1/3 ada di sebelah kanannya negatif 5. Ini batasnya ada yang namanya lingkaran tertutup, ada yang namanya lingkaran terbuka. Karena di sini lebih, ya, soalnya di sini lebih tanpa ada sama dengan, berarti nanti lingkarannya terbuka. Saya ulangi lagi, kalau tidak ada tanda sama dengan, ya, tidak ada tanda sama dengan, itu nanti batasnya tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kalau ada sama dengannya, maka lingkarannya tertutup dan batasnya itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Karena di sini lebih tanpa adanya sama dengan, maka lingkaran terbuka. Di sini lingkaran terbuka, di sini juga lingkaran terbuka. Di sini ada 3 selang, 3 batasan, ya. Ini 1, 2, 3. Batas yang sini kurang dari negatif 5. Kita ambil satu contoh titik untuk mengetahui apakah di sini daerahnya ini termasuk himpunan penyelesaian apa tidak, ya. Negatif 5, sebelah kirinya ambil satu, contohnya negatif 6. Kita masukkan di sini. Yang sini 3 kali negatif 6 ditambah 1. 3 kali negatif 6 negatif 18 tambah 1 negatif 17. Yang sini negatif 6 tambah 5 negatif 1. Negatif kali negatif positif. Yang sini, daerah sini, antara negatif 5 sampai negatif 1/3. Ambil satu contoh titik, misalnya negatif 4, boleh. Negatif 2 boleh, negatif 3 boleh. Pokoknya ada di antara negatif 5 sampai negatif 1/3. Kita ambil contoh yang mudah, negatif 6. Negatif 4. 3 kali negatif 4, negatif 12 tambah 1, negatif 11. Negatif 4 tambah 5, positif 1. Di sini negatif, di sini positif. Negatif kali positif, negatif. Berarti di sini negatif. Yang di sini dah batas yang lebih dari negatif 1/3. Kita ambil contohnya apa? Yang mudah, pokoknya lebih dari negatif 1/3. Kita ambil satu titik, contohnya 0. Masukkan ke sini 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 5, 5. Berarti di sini kan tadi positif, ya.
Kan 3 kali 0 tambah 1 kan 1. 1 kan positif. 0 tambah 5, 5 kan positif juga. Positif kali positif, positif. Nah. Ini yang disoalkan yang ditanya apa? Lebih dari. Maka kalau lebih dari 0 itu apa? Yang positif. Kalau kurang dari 0 itu negatif. Karena ini lebih dari 0, cari batas yang positif ini. Nah, dengan ini. Nah. Yang positif berarti di sini apa? Lanjutannya ya, sini kemudian sini, maka jatuh sini ya karena tempatnya tidak muat. Berarti sini X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 1/3. Ya, jadi ini batasnya X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 1/3. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kalau himpunan dalam tanda kurung kurawal ya X sedemikian hingga X-nya kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 1/3. Ya, kalau himpunan penyelesaian pasti ditulis dalam tanda kurung kurawan. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal berbentuk soal cerita. Sebuah maskapai penerbangan membatasi berat bagasi yang boleh dibawa penumpang sebesar 10 kg dan memberi toleransi sebesar 2 kg. Tentukan interval berat bagasi yang boleh dibawa penumpang. Pada kasus tersebut didapatkan data berat bagasi yang boleh dibawa penumpang sebesar 10 kg. Misalkan X adalah segala kemungkinan berat bagasi yang dibawa penumpang dengan toleransi yang diberikan sebesar 2 kg. Maka nilai mutlak berat bagasi tersebut dapat dimodelkan sebagai berikut. Nilai mutlak X kurangi 10 kurang dari sama dengan 2. Ya, X-nya ini ya berat barang yang dibawa penumpang dikurangi 10. Karena apa? Yang boleh dibawa 10. Nah, toleransinya 2 kg kurang dari sama dengan 2. Ya, kan boleh, kalau sama dengan 2 kan boleh. Model tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Ya, di sini ada 2 cara, boleh menggunakan definisi nilai mutlak ataupun menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nanti hasilnya akan sama ya. Tapi saya akan memberikan penjelasan di sini menggunakan definisi nilai mutlak. Nanti kalau membuktikannya dengan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, silahkan dicoba sendiri ya. Nanti hasilnya akan sama saja. Kita menggunakan definisi nilai mutlak. Maka nilai mutlak X kurangi 10 kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau kurang dari sama dengan 2, kalau kurang dari, maka di sini apa?
X kurangi 10 lebih dari sama dengan, di sini 2, berarti di sini negatif 2 kurang dari X kurangi 10 kurang dari sama dengan 2. Saya ulangi, X nya kurang dari 10 lebih dari sama dengan negatif 2, tetapi X kurangi 10 kurang dari sama dengan 2 ya. Karena kita butuh X nya saja, maka kita apa yang harus dilakukan? Nah, di sini X kurangnya 10. Untuk menghilangkan negatif 10-nya harus ditambah dengan 10 ya, pinter ya. Ditambah 10. Karena di sini tambah 10, otomatis di sini juga tambah 10, di sini juga tambah 10. Negatif 2 ditambah 10 kurang dari sama dengan X kurangi 10 ditambah 10. 2 ditambah 10 ya. Negatif 2 tambah 10 negatif 8. Berapa? Positif 8 ya. Negatif 2 ditambah 10 positif 8. X dikurangi 10 tambah 10 jadi X. 2 tambah 10 12. Ya sudah, karena kita harus mencari nilai X-nya. Jadi X-nya itu lebih dari sama dengan 8, tetapi X-nya kurang dari sama dengan 12. Saya ulangi, X-nya lebih dari sama dengan 8, tetapi X-nya kurang dari sama dengan 12. Kita tulis, jadi interval berat bagasi yang boleh dibawa penumpang adalah sedemikian hingga X-nya lebih dari sama dengan 8, tetapi X-nya itu kurang dari sama dengan 12. Bisa dipahami ya? Kalau tidak bisa dipahami silahkan tanya di grup. Untuk penyelesaian menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat bisa dicoba sendiri, nanti hasilnya sama ya. Akan ketemu ini X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 8, tetapi X nya kurang dari 12. Silahkan dicoba, saya yakin kalian bisa karena kalian anak-anak hebat. Pesan saya perbanyak berlatih ya, untuk mengasah kemampuan. Nah, saya cukupkan penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Ingat, untuk pertemuan selanjutnya kita adakan penilaian harian. Persiapkan materi-materi atau kalian pelajari materi-materi mulai awal bab ini sampai yang terakhir ini ya, agar nanti ulangannya lancar ya. Matematika harus banyak-banyak berlatih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari penjelasan saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar.